Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin mengenai ibadah. Nah, gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan kali ini di sini Bapak akan menjelaskan tentang ibadah haji. Ibadah haji apa sih itu? Ibadah haji, ya, ibadah haji adalah salah satu ibadah yang tertera di dalam rukun Islam. Ya. Nah, di sini ada materi-materi yang sudah saya jelaskan, ya. Bagaimana itu haji itu sendiri, terus ada hukum haji, ya, kemudian ada syarat haji, ya, dan macam sebagainya. Ya. Yang pertama adalah pengertian haji. Ya. Pengertian haji itu apa sih? Ya. Pengertian haji yang pertama adalah menyengaja. Apa sih menyengaja itu? Menyengaja itu adalah berkunjung, ya, baik bisa dikatakan haji itu jalan-jalan, ya. Jalan-jalan itu untuk berniatkan, berlandaskan untuk ibadah. Ya, yang pertama itu haji adalah mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi, nah ini semua nih, ya, ada yang namanya tawaf, sa'i, tahallul, ya, dan macam sebagainya, melempar jumroh. Nah, itulah yang namanya haji. Ya, kemudian hukum haji. Hukum haji itu gimana sih? Ya, hukum haji itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya, hukum haji itu man istata'a ilaihi sabila. Ya, dia yang dikatakan sebagai mampu. Mampu itu dalam artian bukan berarti hanya mampu dalam biaya saja. Ya, maksudnya mampu itu bisa dikategorikan sebagai mampu dalam biaya, dalam tenaga, ya, fit, begitu juga. Itu bisa diutarakan juga dalam mampu. Ya, kita nggak bisa kita katakan, oh kita mampu dalam uang saja, misalnya, ya, nggak boleh. Ya, orang mampu uang tapi nggak mampu tenaga, bisa nggak dikatakan tenaga? Enggak, ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai mampu, ya. Kemudian syarat ibadah haji, ya. Di sini ada syarat-syaratnya, ya. Syarat haji itu adalah banyak kategorinya. Yang pertama beragama Islam, itu wajib, kan? Wajib, beragama Islam itu wajib. Hukumnya kalau bukan Islam nggak wajib. Ada nggak dalam agama lain? Misalnya agama ada berapa, Jimmy? Ada banyak. Ya, misalnya apa aja? Nah, Hindu, Buddha, itu kan nggak ada yang namanya haji, kan? Mereka hanya mengenal haji dalam Islam. Nah, itu yang pertama haji, ya. Jadi syaratnya harus juga beragama Islam. Yang kedua berakal. Ya, berakal ini maksudnya berakal itu mempunyai akal pikiran. Jadi kalau misalnya pertama Islam, terus dia nggak berakal, boleh nggak haji? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ntar begitu orang pada tawaf, pada mengelilingi Ka'bah, dia lari-larian. Betul nggak kira-kira? Kan nggak boleh, kan? Nah, itu bisa membatalkan syarat haji. Kemudian yang ketiga merdeka. Nah, merdeka itu kategorinya sesuai dengan mampu. Kenapa mampu? Kalau orang mampu tapi nggak merdeka, ya alias dia budak, bisa nggak? Enggak dong. Kenapa? Karena dia terikat. Ya, tahu terikat? Nggak bebas. Jadi dia mau ibadah susah. Nah, itulah. Yang kelima baru dikatakan mampu. Ya. Haji itu macam-macam. Ada haji qiron, ada haji tamattu. Ya. Nah, kalau mampu
berhaji doang, haji tok, tapi nggak mampu dalam segalanya, nah ini nggak boleh, nggak diwajibkan untuk haji. Nah, kemudian ada rukun, ya rukun ini adalah ketentuan-ketentuan dalam haji. Yang pertama memakai ihram, ya memakai ihram. Ihram sendiri tahu kan? Ya, ihram itu adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan ibadah haji. Ya. Contohnya apa? Kain putih. Kenapa kain putih? Nggak hijau, nggak merah. Nah, sebab haji itu adalah perpisahan. Ya, di mana seorang hamba itu ya udah mengikhlaskan harta-hartanya untuk menghadap Allah. Coba kalau kita mati menghadap Allah. Apa ya kainnya warna hijau? Enggak kan? Warnanya itu putih. Nah, disitulah makna haji itu mengingat kepada Allah. Ya. Kemudian wukuf ini di padang Arafah. Ya, kenapa sih di padang Arafah? Enggak di padang sabana atau di padang apa? Pasir ya, Pak kameramen. Ya itu juga nggak bisa dipungkiri karena Arafah itu memang padang yang untuk orang-orang itu berwukuf di sana. Ya, berwukuf. Tak pada tanggal berapa berwukufnya mereka? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Makanya kita besok di tanggal 9 Zulhijjah, ya, ini murid-murid semua, ya, saya pribadi dan rekan, nah itu disunahkan, tapi sunahnya ini memang agak kenceng ya. Kita harus berpuasa, namanya puasa Arafah. Siapa orang kata Nabi, ya, siapa-siapa yang berpuasa Arafah, maka akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan seluruh dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah keistimewaan bulan Zulhijjah, ya. Dan yang paling penting, haji ini dilakukan pada bulan Zulhijjah. Mana bisa bulan Zulqa'dah haji? Ada nggak? Zulqa'dah haji? Nggak ada. Ramadan haji ada? Enggak. Yang ada hanya bulan Zulhijjah. Yang kedua, ya, tawaf. Tawaf ini kita mengelilingi Ka'bah. Ya, mengelilingi Ka'bah, ingat loh, bukan Monas. Ya, bukan taman mini, bukan, tapi Ka'bah. Dengan niat apa? Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Apa kalimat talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu kan artinya kan labbaik Allahumma labbaik, ya, ya Allah kami datang atas panggilanmu, ya. Nah, itulah begitu. Kemudian sa'i. Sa'i ini adalah lari-lari kecil, ya. Lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, ya. Nah, di sini murid-murid juga paham kan, Sofa dan Marwah itu melambangkan apa? Perjuangan, ya. Bahwa haji itu nggak gampang, ya. Sekedar sehat doang, enggak. Tapi kalau nggak mampu, bagaimana? Betul. Nah, ini disinilah kita bertawaf. Sa'i. Itu melambangkan siapa? Siti Hajar. Waktu pengen apa ya? Mendapatkan air untuk Nabi Ismail. Nah, kemudian dia kan lari itu dari Bukit Sofa ke Marwah. Dia ketemu tuh apa ya? Mata air. Nah, inilah dilambangkan seperti sa'i. Yang selanjutnya ada tahallul. Tahallul itu dicukur bulunya. Ya, bukan bulu kemaluan, bukan, tapi bulu rambut. Nah, itulah tahallul. Berapa helai sih? 3, ya. Yang paling afdalnya itu 3. Kenapa jamaah-jamaah kita banyak yang botak? Nah, mungkin itu sekalian dicukur di daerah sana, ya. Nah, itu bisa juga dikategorikan seperti itu. Nah, lanjut yang paling terakhir, tertib. Nah, ini tertib. Kalau kita sudah semua ibadah nggak tertib, jadi nggak? Enggak. Jadi haji ini harus berurutan, ya, harus berurutan. Kalau nggak berurutan, apakah bisa dikatakan sebagai haji? Bisa, tapi tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada wajib haji.
Ya, wajib haji itu ini wajib ya. Yang ini kan rukun nih. Kalau yang rukun ini nggak dikerjakan ya nggak ngapain-ngapain. Dia mungkin seperti sunnah kali ya. Kalau yang namanya wajib berarti wajib. Kalau nggak wajib, kalau nggak dikerjakan, nah ini bisa dikategorikan seperti tidak sah. Ya, ada apa aja? Yang pertama ada ihram. Yang tadi itu memakai ihram. Kalau laki berapa helai? 2. Ya, menutupi semuanya. Boleh nggak pakai pakaian berjahit? Saya mau kasih tahu, nggak boleh. Misalnya saya berangkat haji. Nah ini Jimmy berangkat haji. Nah ini Mustafa pakai berangkat haji juga. Boleh nggak pakai pakaian yang ini? Berjahit? Nggak boleh. Sebab kenapa? Dalam aturan agama, orang yang berhaji, yang berihram nggak boleh pakai pakaian berjahit kecuali wanita. Kalau wanita masih boleh ya. Nah itulah. Yang kedua bermalam di apa? Musdalifah. Ya. Kemudian melontar jumroh. Nah ini melontar jumroh nih, ini yang keren nih. Di ibadah haji ada yang namanya melontar jumroh. Apa kalimatnya untuk melontar jumroh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda untuk apa? Tanda lambang untuk memusuhi setan. Ya. Tapi yang lucu kadang-kadang begini hadirin. Ya. Orang, ya, enggak ini orang di Mekah setannya dimusuhin sampai Jakarta dikemerin lagi, betul nggak? Iya sampai Mekah dia, lemparin jumroh, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kesel bener, sampai Jakarta temenin lagi, betul? Maksiat, ini jangan nih, ya itu namanya nggak melontarkan jumroh secara sungguh-sungguh. Kemudian tawaf wada, ya tawaf wada itu ya tawaf berlari-lari ya, mengelilingi atau tawaf wada. Ya, kemudian ada mikot, ya, mikot. Nah, mikot ini ada 2, ya. Ada yang namanya mikot zamani, ada yang namanya mikot makani. Ya, kalau mikot zamani itu diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji, ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalau mikot makani, ya, tempat orang memulai ihram, ya, nah, mengerjakan haji dan umroh itu pakai mikot makani. Nah, kemudian ada yang namanya muharramat, ya, muharramat haji dan denda. Nah, ini nggak sembarangan hadirin, ya, murid-murid yang saya banggakan, ya. Muharramat itu adalah larangan-larangan yang nggak boleh dikerjakan sama orang-orang, ya, sama orang yang haji itu nggak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan dia bayar dam, ya, dam itu kan bayar denda. Seumpamanya begini hadirin, ya, kita lagi yang namanya ini haji, boleh nggak kita bunuh binatang? Nggak boleh. Sebab kenapa? Kita lagi suci, lagi ibadah, nggak boleh. Makanya ada dam. Damnya bayar apa? Bukan bayar pakai misalnya ya, pakai yang kita punya, enggak, tapi sesuai ketentuan. Contohnya ya, contohnya pakai ontak, misalnya bayar pakai ontak. Nah itu kita dirupiahin berapa? Nah itu kayak begitu ya. Nah hal-hal yang membatalkan untuk bayar dam itu contohnya bersenggama. Bersenggama artinya? Anda tahu bersenggama? Tahu bersenggama? Nah ini kurang wawasan ini. Bersenggama itu maksudnya bersetubuh ya, laki dengan perempuan itu nggak boleh dalam haji. Membatalkan nggak? Bakal ya, iya. Itu juga nggak boleh ya. Tuh, kemudian pakai pakaian berjahit ya, dan memakai sepatu. Sepatu nggak boleh. Nggak boleh pakai sepatu. Kita lagi tawaf nih, pakai sepatu boleh nggak? Ini yang saya dengar ya para hadirin. Jadi kalau yang namanya haji itu pas lagi tawaf itu kan memang kan panas ya. Tapi kalau kita udah sampai sana itu dingin katanya. Itu sih kata-kata jamaah yang udah pada kesono, kita emang nggak paham ya. Itu nggak boleh juga. Ya kemudian pakai cadar muka. Boleh nggak pakai cadar muka? Nggak boleh juga buat perempuan ya. Buat laki-laki sih nggak boleh. Kan pakai cadar ya. Ntar yang namanya jini jadi tati kan nggak boleh. Kemudian pakai harum-haruman.
Harum-haruman maksudnya dalam tanda artian pakai minyak wangi, itu nggak boleh, ya. Nah, nggak boleh juga. Terus memakai tutup kepala, ya, kecuali ada hajatnya. Nah, misalnya kepala kita kalau kena matahari gosong, boleh nggak kita pakai? Boleh. Itu ada hajat. Dalam Islam itu memang agak dibolehin kalau ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Kemudian melaksanakan akad nikah. Akad nikah di Mekah nggak boleh. Akad nikah lagi ibadah nggak boleh. Ya. Memotong kuku. Nih, memotong kuku nih. Batasnya, ya, orang kalau udah dirinya tuh kayaknya nggak boleh ya memotong kuku, ya. Nggak boleh, apalagi di sana ya yang lagi haji. Kemudian memburu dan membunuh binatang. Nah, ini misalnya jamaah-jamaah sini nih, ya, para murid-murid ada yang mau misalnya berburu, ya, nyari burung misalnya, nggak boleh di sana. Itu dikenakan dam atau denda, ya. Itu adalah pelanggaran muharramat dalam ibadah haji. Ya, kemudian ada sunnah haji. Ya, sunnah haji yaitu tadi membaca talbiyah. Ya, pada apa nggak sih talbiyah? Hah? Pada apa nggak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu dibaca. Ya, setelah itu ya baca sholawat, ya. Sholawat bebas, ya, sholawat apa aja. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian ada yang namanya manasik haji. Ya, ada yang namanya haji ifrad. Haji ifrad apa haji ifrad? Ya, haji ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh, ya, mengerjakan dengan cara tamattu, ya, atau mengerjakan haji dan umroh daripada haji dan umroh dilaksanakan pada musim haji. Ya, ini di luar haji, yaitu jadi haji ifrad itu keduanya secara terpisah. Jadi haji ifrad itu mengerjakannya secara terpisah. Misalnya haji dulu baru umroh. Nah, itu biasanya begitu, ya. Kalau haji tamattu, nah ini haji yang sering dilaksanakan oleh kebanyakan orang Indonesia. Ya, maunya haji borongan, ya. Sama-sama aja kan begitu. Ya, dilakukan pada musim haji. Kemudian ada haji qiron, ya, mengerjakan ibadah haji, ya, dan umroh secara sekaligus. Ya, jadi amalannya satu tetapi dua niatnya dua. Ya, kemudian ada syarat dan wajib, ya, umroh, ya, itu banyak tadi, ya, niat, tawaf, sa'i, mencukur rambut, ya. Nah, adapun prosedur laksanakan haji di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang tahun 1999 nomor 17, ya, tentang melaksanakan ibadah haji dan umroh, keputusan Menteri Agama nomor 224, ya, ibadah haji dan umroh. Nah, itu kenapa ada haji di Indonesia itu pada tahun itu disahkannya, ya. Nah, jadi itu runtutan ibadah haji yang perlu kita ketahui, ya. Jadi kalau kita haji nggak sembarangan. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata untuk Allah dan akan diterima lagi kembali kepada Allah. Itu yang dari saya, ya. Kemungkinan nanti minggu depan akan kita lanjutin lagi pelajaran fikih ibadahnya dengan materi yang berbeda, ya. Setelah ini mari kita tutup pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.